Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan menerangkan tentang negara, hukum, dan HAM atau hak asasi manusia. Di sini kelompok kami beranggotakan Bagus Sanjaya, Gazing Arkan, Hafri Sensa Prabu, dan Randy Indra Putra. Baik, untuk materi yang pertama kepada saudara Randy Indra Putra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Indra Putra, NPM 2744024. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengertian negara hukum. Konsep dasar pengertian negara hukum. Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat atau rule of law. Rechtsstaat atau rule of law itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis atau gagasan konstitusionalisme. Pengertian negara hukum menurut pendapat beberapa ahli yaitu A. Sudargo Gautama. Dalam negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Kekuasaan negara tidak absolut atau tidak sewenang-wenang. Segala tindakan negara dibatasi oleh hukum. Yang kedua, Profesor Dr. Djoko Sutono, SH. Negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Ketiga, Profesor Dr. Patmo Wahyono, SH. Negara hukum yang ideal pada abad ke-20 adalah jika segala tindakan penguasa selalu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang kedua, syarat-syarat negara hukum. 1. Adanya pengakuan terhadap HAM. 2. Hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. 3. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai trias politika. 4. Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Bagus Sanjaya. Di sini saya akan menerangkan tentang mengenali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Baik, kita mulai dari pendapat Gustav Redburz, seorang ahli filsafat Jerman pada tahun 1986 yang menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan. Yang pertama yaitu unsur keadilan, yang kedua unsur kemanfaatan, dan yang ketiga unsur kepastian. Apa sih yang dimaksud dengan 3 unsur tersebut? Mari kita bahas yang pertama, unsur keadilan. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan kerusakan masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Kemudian yang kedua, unsur kemanfaatan. Penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Maksudnya di sini setiap hukum yang dibuat itu pasti ada manfaatnya. Contohnya seperti hukum tentang larangan membuli. Itu manfaatnya untuk memberhentikan sikap negatif anak-anak muda sekarang yang suka membuli temannya, yang dapat berakibat ke kematian. Sebagai contoh lagi, hukum tentang bijak dalam penggunaan medsos atau media sosial yang banyak digunakan anak muda zaman sekarang. Manfaatnya agar anak-anak muda tidak mengunggah atau memposting postingan yang berbau negatif yang dapat merusak mindset atau pola pikir anak-anak muda yang lainnya, bahkan anak kecil. Kemudian yang ketiga itu ada unsur kepastian. Apa sih unsur kepastian? Unsur kepastian di sini artinya penegakan hukum pada hakikatnya melindungi, memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Artinya di sini ada
hukum menjanjikan ketenangan atau keamanan bagi setiap orang. Kemudian selain itu juga di sini di Indonesia juga ada lembaga penegakan hukum. Contohnya kepolisian yang berfungsi sebagai lembaga penyelidik, kemudian kejaksaan berfungsi sebagai lembaga penuntut, kehakiman berfungsi sebagai lembaga pemutusan atau pengadilan, dan yang terakhir lembaga penasihat atau memberi bantuan. Kemudian yang kedua itu ada lembaga peradilan. Di sini ada pembagiannya. Yang pertama adalah peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, peradilan umum. Peradilan umum di sini dibagi beberapa macam. Yang pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi yang sifatnya dilakukan setelah pengadilan negeri. Kemudian pengadilan tingkat kasasi atau banding setelah melalui proses pengadilan tinggi. Kemudian yang terakhir adalah penasihat umum hukum atau pembelaan. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk saudara Hafli Sensa Prabu, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Hafli Sensa Prabu, NPM 20744012. Saya akan melanjutkan ke slide 5, yaitu tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Penegakan hukum yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi petugas strata atas, menengah, dan bawah. Dalam penegakan hukum, menurut Surjono Sukanto, sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal berikut. Yang pertama, sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada. Yang kedua, sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan. Yang ketiga, teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat. Yang keempat, sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gazeng Arkana Rizky Gustiwan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Hafli. Esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu urgensi dan esensi. Urgensi adalah menunjuk pada suatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian, pengabaikan pada suatu masalah dan harus ditindaklanjuti. Urgensi sendiri berarti pentingnya. Misalnya, urgensi kepemimpinan muda. Itu lebih berarti dalam tanda kutip pentingnya kepemimpinan muda. Esensi adalah apanya kenyataan, yaitu hakikatnya. Pengertian mengenai esensi mengalami perubahan sesuai dengan konsep penggunaannya. Sehingga esensi ialah pada konsepnya sendiri. Menurut Thomas Aquinas, esensi adalah apanya sesuatu yang terlepas dari persoalan apakah sesuatu itu ada atau tidak. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Tujuan negara RI dapat kita temukan pada pembukaan UUD 1945, yakni pada alinea keempat sebagai berikut: untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesetaraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dari bunyi alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagai yang dinyatakan Kranenburg, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD NRI 1945, ialah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam UUD Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 Ayat 3, Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 Ayat 4, Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.